Alisa, NPM 166 kelas 6B dengan mata kuliah program komputer, dosen pengampu Adi Ihsan Imami, SSI, NPD. Nah, dengan prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Apa sih aplikasi Sitemate? Aplikasi Sitemate adalah aplikasi yang mampu menyelesaikan soal matematika secara otomatis. Bahkan, jika kita tidak tahu cara memecahkan perhitungan tingkat 2 atau tidak tahu apa itu sinus atau kosinus, nah, aplikasi ini mampu menangani semuanya dan menawarkan solusinya secara langsung. Nah, Sitemate ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Sitemate LLC pada 21 Juni 2016 jam 18:52 kali pertama kali muncul di Google Play Store atau aplikasi store untuk penggunaan biasanya. Selanjutnya itu ada proses penggunaan Sitemate. Bagaimana sih proses penggunaan Sitemate itu? Bagaimana gitu? Nah, ada dua cara penggunaan Sitemate, yaitu yang pertama potret soalnya melalui HP atau aplikasi pada Sitemate itu. Yang kedua, ketik saja soalnya yang Anda punya langsung ke dalam aplikasinya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan oleh Sitemate. Yang pertama, ada aljabar. Aplikasi ini mendukung penyelesaian persamaan anjak piutang, logaritma, eksponen, bilangan kompleks, persamaan kuadrat, trigonometri, dekomposisi fraksi parsial, pembagian, polinomial, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada kalkulus. Aplikasi ini mendukung peraturan produk, aturan quintile, aturan rantai, substitusi U, integral bagian, integral dengan fraksi parsial, substitusi trigonometri, substitusi rasional, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga ada grafik. Aplikasi ini mendukung pembuatan grafik, penyadapan amsitot, domain, rentang, dan banyak lagi. Nah, cara mendownload aplikasi Sitemate. Nah, yang pertama menggunakan HP, yaitu buka aplikasi Play Store, terus kita ketik deh Sitemate. Nah, muncul logo seperti ini. Udah itu kita install. Kalau udah proses penginstalnya, baru kita buka atau open. Nah, kalau melalui website yaitu www.sitemate.com. Sebelum kita memasuki cara penggunaan aplikasi Sitemate ini, alangkah baiknya kita memahami dulu nih materi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang mengenai persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini nih. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, keterangannya itu yang A dan B ini koefisien, sedangkan yang C konstanta. Nah, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Cara menentukan akar kuadrat. Nah, yang pertama yaitu faktorisasi atau pemaktoran adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linear, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, dari bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, bisa kamu jabarkan menjadi seperti X ditambah P tutup kurung kuadrat sama dengan Q. Nah, yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Persamaan rumus ABC ini di bawah ini nih. X 1,2 sama dengan min B plus min akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Selanjutnya ada contoh soal persamaan kuadrat.
yaitu tentukan persamaan kuadrat dari 5x kuadrat ditambah 13 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, penyelesaian pertama itu menggunakan pemaktoran. Nah, mari kita coba menggunakan aplikasi SciTmath ini dengan memotonya. Nah, keluarlah hasilnya. Dari aplikasi ini kita temui yaitu min 2, min 3/5. Nah, sama kan hasil di contoh tadi. Nah, sama juga yang menggunakan rumus ABC ini. Kita bisa yang kedua kita contohkan menggunakan ketikan. Nah, ketikannya itu kita masukin nih yang 5x kuadrat ditambah 13 ditambah 6 sama dengan 0. Ternyata hasilnya sama juga. Selanjutnya itu ada integral. Apa sih itu integral? Integral secara sederhana yaitu inverse atau kebalikan dari suatu turunan. Penjabaran lebih luasnya adalah sebuah konsep bentuk penjumlahan berkesinambungan dan bersama dengan inversenya. Nah, rumus umum integral itu integral k dikali x pangkat n dikali dx sama dengan k per n ditambah 1 x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, keterangannya itu yang k ini koefisien, yang x variabel, terus yang n pangkat atau derajat dari variabel, sedangkan yang c gede itu konstanta. Nah, ini ada sifat-sifat integral. Terus ada jenis-jenis integral. Jenis integral ini ada dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, yang pertama itu kita bahas integral tak tentu. Apa sih itu integral tak tentu? Integral tak tentu adalah pengintegralan fungsi fx apabila turunannya telah diketahui. Nah, rumus integral tak tentu itu integral fx dx sama dengan f besar x ditambah c. Nah, keterangannya itu fx yaitu persamaan kurva, sedangkan f besar x luasan di bawah kurva fx, terus yang c nya itu konstanta. Kita bisa lihat juga nih sifat-sifat integral tak tentu ya, seperti ini nih. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal tak tentu fungsi aljabar. Nah, yang pertama ini kita coba nih menggunakan aplikasi SciTmath-nya dengan memoto soalnya, yaitu integral 2x ditambah 5 dx. Kita foto nih. Ternyata hasilnya sama ya seperti contoh. Terus yang kedua kita coba dengan menggunakan cara ketikan. Kita ketik dulu nih integral itu yaitu kita ketik dulu nih yang cara mencari integral dalam kurung 3x kuadrat dikurang 3 dx. Nah, kita temui deh hasilnya. Ternyata sama juga hasilnya dengan yang contoh, yaitu x pangkat 3 dikurang 3x ditambah c. Yang kedua itu ada integral tentu. Jika fungsi f terdefinisi pada interval dalam kurung a, b, maka integral b ke a fx dx disebut integral tertentu fungsi f dari a ke b, di mana fx disebut integran, a disebut batas bawah, sedangkan b disebut dengan batas atas. Nah, rumus integral tentu ini seperti ini nih, integral yang batas atasnya tadi itu kan a, jadi x sama dengan a, terus yang batas atasnya itu x sama dengan b, fx dx sama dengan integral f besar b dikurang integral f besar a dx. Nah, keterangannya itu fx kecil ini yaitu persamaan kurva, sedangkan c besar konstanta. F besar b, f besar a nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Nah, selanjutnya ini ada sifat-sifat integral tak tentu nih, yang hasilnya 0 sampai integral
B ke A fx ditambah integral C B fx. Selanjutnya ada contoh soal integral tentu fungsi aljabar. Tentukan penyelesaian integral tentu di bawah ini. Integral 4x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 4 min 1 tutup kurung pangkat 4 dx. Nah, penyelesaiannya itu mari kita coba menggunakan aplikasi SciTMath dengan cara memoto dan ketikan. Yang pertama kita coba dulu nih foto, tulis dulu soalnya, terus kita foto deh, ternyata hasilnya sama. Terus yang kedua kita coba dulu nih, kita ketik dulu nih integral 4x pangkat 3 dalam kurung x pangkat 4 dikurang 1 tutup kurung 4 dx. Nah, kita tunggu dulu hasilnya, ternyata sama juga. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share videonya ya. Oh iya, jangan lupa juga nih subscribe ya channel aku. Karena like, komen, dan share dan subscribe itu gratis kok, nggak bayar.